Adit diam berpikir, kalau memang Ningrum orang yang bersahaja dan tidak pernah neko-neko, lantas kenapa dia mau melanggar aturan agama, melanggar aturan desa yang sudah dia tinggali sedari kecil? Otak Adit berpikir keras untuk mencari jawaban, tapi tetap ada sesuatu yang hilang yang dia tidak pahami. Bisakah kau mencari informasi tentang keseharian Ningrum? Kudengar simboknya tinggal di rumahmu saat ini, kata Arif tiba-tiba. Untuk apa? Bukannya sudah sepakat kalau Ningrum memang dijadikan sebagai tumbal? Tanya Adit bingung. Semua berhubungan, Dit. Hanya saja aku ingin memastikan sesuatu. Mungkin dengan itu kita bisa tahu siapa dalang dari semua ini. Dan aku peringatkan untuk tidak begitu percaya dengan siapapun. Kabari kalau kau sudah mendapatkan jawaban, jawab Arif sambil menghidupkan rokok miliknya. Tepat saat Adit selesai bicara, Pak De Marwanto berjalan mendekat. Senyum merekah di bibirnya saat melihat Arif. Siang itu mereka habiskan duduk di saung, ditemani secangkir kopi dan beberapa gorengan, membicarakan sesuatu yang tidak berhubungan dengan kematian Ningrum dan teror yang Adit alami. Malam kembali menyapa. Sekarang mereka sedang duduk di ruang tamu di rumah Mbok Sarmin. Lantunan ayat-ayat suci Al-Quran terdengar saling bersahutan. Adit yang memang tidak begitu fasih membaca Al-Quran, hanya dia mendengarkan dan mengamini setiap doa yang diucapkan oleh penghulu yang ada di kampung tersebut. Pengajian sudah selesai pukul 9 malam. Sebenarnya, Adit sudah ingin sekali pulang ke rumah, tapi Nek Harjo memintanya untuk menunggu sebentar. Tidak bisa menolak, akhirnya Adit duduk menunggu di ruang depan bersama beberapa warga. Semenjak pengajian tadi, sebenarnya Adit merasa ada yang aneh dengan tubuhnya. Entah kenapa, dia merasakan ruangan tempatnya duduk begitu panas. Bahkan keringat sebesar jagung terus muncul di dahinya. Kok panas banget? Batin Adit mencoba untuk mengipas-ngipaskan kemejanya. Tidak betah dia bangkit dan berjalan menuju keluar rumah. Kabut sudah mulai turun, meski tidak tebal. Seharusnya Adit saat ini merasakan kedinginan, bukan malah kepanasan. Adit mencoba untuk berjalan lebih jauh keluar. Suasana jalanan begitu sepi. Tidak ada seorang pun yang ia temui. Hanya terdengar suara serangga yang saling bersahutan. Mulai! Terdengar jelas di telinga Adit. Pulang! Suara bisikan wanita. Spontan Adit langsung mengedarkan pandangannya. Jantungnya seperti lepas dari tempatnya. Dalam keremangan, jelas sekali dia melihat ada sosok yang tidak jauh dari tempatnya berdiri. Sosok yang sama dengan apa yang dilihatnya beberapa hari lalu. Lama Adit memandangi wanita itu, tapi dia juga tidak bergeming. Tiba-tiba saja, angin datang dengan menderu. Pohon-pohon bergoyang dengan cepat. Sepersekian detik, Adit mengedipkan matanya. Saat matanya sudah kembali terbuka, sosok wanita itu sudah menghilang. Sontak, perasaan yang tidak bisa dijelaskan masuk ke dalam sanubari Adit. Bulu kuduknya meremang. Buru-buru dia langsung berbalik menuju ke arah rumah. Namun baru saja dia melangkah, dilihatnya sosok yang tidak asing tengah berdiri di samping rumah Mbok Sarmin. Dit, kenapa kamu? Mukamu pucat banget, ujar nenek saat memperhatikan Adit dengan seksama. Sesekali Adit masih melirik ke arah samping rumah. Sosok Ningrum masih saja berdiri mematung di sana. Dit, tepuk nenek melihat gelagat aneh Adit. Nek Harjo juga mengikuti arah pandangan Adit. Sudah, kita pulang sekarang, ucapnya tegas. Sesampainya di rumah, Nek Harjo langsung bertanya kepada Adit. Jujur sama nenek, kamu kenapa? Ingin rasanya Adit menceritakan apa yang sedang dia alami. Tapi pesan dari Pak De terngiang-ngiang jelas di telinganya. Adit, kayaknya masuk angin, Nek. Badannya gak karuan rasanya, kilah Adit. Awalnya nenek dia memperhatikan Adit, lantas dia berdiri dan berjalan ke arah dapur. Nenek tahu ada yang sedang terjadi. Adit gak mau cerita sama nenek, ucap neneknya sambil menyodorkan secangkir teh panas. Mereka terintimidasi dengan tatapan wanita tua yang ada di hadapannya. Akhirnya
Adit menceritakan apa yang sudah terjadi beberapa hari ini. Nenek yang mendengar cerita Adit sesekali menghela nafas. Tidak ada satu bantahan pun yang muncul dari mulutnya. "Kenapa tidak cerita ke nenek?" tanya Nek Harjo dengan nada suara cemas. "Adit tidak mau nenek kepikiran," ucap Adit dengan pandangan menunduk. Pintu depan terbuka. Tiba-tiba seketika mereka berdua berhenti berbicara. Pak De, Bude, dan Mbok Sarmin masuk ke dalam rumah. Sontak, nenek langsung bangkit dan menyambut mereka. Sedang Adit masih duduk di ruang tengah. Pikirannya kalut memikirkan semua kejadian yang menimpanya. Ditambah ada rasa tidak enak jika nanti neneknya marah kepada Pak De Marwanto. Di sisi lain, pagi-pagi sekali, Adit merasa ada yang menggoyang-goyangkan badannya. Karena kaget, spontan ia berteriak. Berpikir saat ini dirinya tengah mendapatkan gangguan gaib. "Dit, bangun, kok malah teriak-teriak?" ucap Nek Harjo heran dengan reaksi Adit. Tersadar, ternyata orang yang ada di sampingnya adalah Nek Harjo. Ternyata ia sedang mencoba membangunkan Adit. "Kenapa, Nek? Masih pagi ini?" ujar Adit. Dilihatnya jam juga baru menunjukkan pukul 5 pagi. "Sudah, ayo siap-siap, ikut nenek jalan pagi," tegas nenek yang langsung bangkit berdiri. Baru beberapa langkah Nek Harjo berjalan. Ia berhenti dan menoleh kembali ke arah cucunya. "Kalau kedinginan tidur itu jangan cuma pakai celana dalam, apalagi tangannya dimasukin ke dalam celana," ujar neneknya sambil tertawa. Adit yang belum menyadari keadaannya hanya melongo. Baru ketika dia melihat ke bawah, benar saja, posisi tangannya saat ini masih berada di dalam celana. "Astaga," ucap Adit merutuki kebodohannya. 15 menit kemudian, Adit sudah berada di sisi Nek Harjo dan Mbok Sarmin. Ketiganya berjalan menyusuri jalanan desa yang masih agak sepi. Udara pagi di desa Renggono begitu dingin, sampai Adit yang sudah memakai jaket pun terlihat beberapa kali bersin karena kedinginan. "Kenapa kamu, Dit? Anak muda kok lembek gitu?" ejek Nek Harjo. Mendengar ucapan neneknya, Adit hanya memanyunkan bibir dan melakukan stretching agar tubuhnya terasa lebih hangat. "Sudah di sini saja, Sar," ucap nenek sambil mengedarkan pandangan. Adit terdiam berpikir, pasti ada sesuatu. "Apakah benar Ningrum menghantui Nak Adit?" kata Mbok Sarmin dengan mata memerah. Adit melihat neneknya. Dia belum berani menjawab pertanyaan Mbok Sarmin, takut melukai perasaan wanita tua itu. "Sudah, ceritakan saja apa yang kamu lihat," kata Nek Harjo. Mendapatkan persetujuan, Adit kembali memandang Mbok Sarmin. Beberapa kali dia menghembuskan nafas, memilah kata-kata yang tepat. "Maaf sebelumnya, Mbok. Mungkin ini terlihat mengada-ada dan bisa membuat hati Mbok Sarmin terluka. Tapi memang Adit mengalami itu semua setelah kematian Ningrum." Pagi itu Adit menceritakan apa yang dia lihat, bagaimana sosok Ningrum hadir dan muncul setiap malam setelah kematiannya. "Kenapa kamu jadi seperti ini, Dok?" ujar Mbok Sarmin pelan saat Adit sudah selesai bercerita. "Mbok, kalau boleh Adit tahu, apakah ada sesuatu yang janggal saat sebelum Arum meninggal?" tanya Adit. "Tidak ada sama sekali. Setahu si Mbok, Ningrum juga sedang tidak terlibat masalah. Mbok tahu persis seperti apa anak itu. Malam sebelum kematiannya juga, dia tidak memperlihatkan sesuatu yang aneh-aneh," ujar Mbok Sarmin. Adit termenung. Akankah dia bertanya lebih lanjut, meskipun ini merupakan momen yang tepat untuk mengulik keseharian Ningrum? Tapi terbesit rasa tidak tega ketika menatap wajah tua di depannya itu. "Mbok, sekali lagi Adit minta maaf. Apakah si Mbok sudah diberitahu soal penyebab kematian Ningrum?" ucap Adit. Dia sesekali melirik ke arah Nek Harjo. Takut apa yang dia tanyakan membuat Mbok Sarmin tersinggung. Mbok Sarmin terdiam cukup lama. Polisi dan Pak Kades sudah memberitahu si Mbok, tapi si Mbok tidak percaya kalau Ningrum sedang hamil. Dia bukan wanita seperti itu. Terlebih tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan kalau dia sedang hamil, ujar si Mbok. Benar apa yang disampaikan Pak Kades, bahwa tidak ada seorang pun yang mengetahui apakah Ningrum sedang dekat dengan seorang laki-laki. Kemudian Adit menceritakan apa yang dia dengar saat berada di rumah Pak Kades. Semua percakapan yang Adit ingat, ia ceritakan kepada Nek Harjo dan Mbok Sarmin. "Serius kamu, Dit? Kamu gak salah denger kan?"
ucap Nek Harjo. Sepintas Adit melihat kedua wanita itu saling pandang. Kamu tahu apa artinya tumbal tali perawan? Tanya Nek Harjo. Iya, kata mereka itu merupakan sebuah praktik ilmu hitam untuk mendapatkan kekuatan atau kekayaan secara instan, jawab Adit, mengingat apa yang disampaikan oleh Arif. Dulu pernah ada kejadian serupa di desa ini. Ingat waktu kamu bertanya, kenapa warga desa sering menaruh sajian di depan rumah mereka? Tanya Nek Harjo. Sedang Adit hanya mengiyakan dan terus memperhatikan neneknya. Nenek ingat, waktu itu kami berdua masih muda. Suatu hari ditemukan jasad seorang wanita di dalam kamar rumahnya. Kondisinya hampir mirip dengan Ningrum. Darah keluar dari sela-sela kakinya, dan ada janin yang tergeletak di antara kedua kaki wanita itu. Warga desa heboh dengan penemuan mayat itu. Sama dengan Ningrum, wanita itu juga belum memiliki suami. Pihak keluarga menyangkal kalau anak mereka sudah melakukan perbuatan zina dengan berhubungan suami istri di luar pernikahan. Akan tetapi, warga tidak percaya sama sekali, tutur Nek Harjo. Sejenak Nek Harjo berhenti. Dia menghela nafas dalam-dalam. Adit menengok ke arah Mbok Sarmin. Dia kini terlihat sangat tersiksa. Ingin Adit menghentikan cerita neneknya, tapi rasa penasaran kian muncul di dalam diri Adit. Terus Nek, tanya Adit mendesak, karena neneknya justru berhenti bercerita dan terus menatap ke arah gunung. Setelah itu, warga desa mulai mendapatkan teror. Semakin tidak percayalah mereka, karena selain kematian yang sangat tidak wajar, hanya laki-laki dan perempuan hamil saja yang mendapatkan teror, ucap Nek Harjo. Adit termenung, berpikir polanya benar-benar mirip. Hanya saja yang membuat berbeda hanya dirinya yang mendapatkan teror itu. Dan tiba-tiba saja teror itu menghilang? Tanya Adit penasaran. Dia berharap neneknya mengatakan iya, akan tetapi justru sebaliknya. Jawaban yang Adit dapatkan malah justru menambah kerisauannya. Tidak, nenek masih ingat betul. Semua warga desa ketakutan saat malam menjelang. Sampai saat ini pun, kamu tahu sendiri, ketika malam datang, suasana desa terlihat begitu sepi. Bayangan kejadian itu masih membekas secara turun-temurun di antara kami semua. Hingga pada suatu ketika, ada seorang pendatang. Entah bagaimana ceritanya, dia melihat ada seorang wanita yang sedang memakan ari-ari bayi. Mendengar hal itu, warga desa marah dan mencari sosok yang diciri-cirikan oleh laki-laki itu. Lanjut Nek Harjo. Adit termenung mendengar cerita neneknya. Dia merasa mual dan jijik. Terus wanita itu diusir keluar desa? Tanya Adit. Tidak. Wanita itu langsung dihakimi warga dan dibakar bersama dengan rumahnya, ucap Nek Harjo bergidik. Tapi belum tentu wanita itu dalang dari kejadian ini kan? Belum sempat Adit mendengar jawaban neneknya, tiba-tiba saja Mbok Sarmin berucap, sebentar, Mbok ingat. Beberapa hari sebelum kematian Ningrum, dia mengatakan kalau dirinya sering melihat wanita asing yang memperhatikan rumah kami. Tapi tiap kali Mbok melihat keluar rumah, tidak ada seorang pun di sana, ujar Mbok Sarmin yang diikuti dengan tangisan sendu. Perlu beberapa waktu bagi Nek Harjo untuk menenangkan Mbok Sarmin. Jadi wanita itu meninggal? Tanya Adit. Iya, wanita itu meninggal. Jasadnya hancur bersamaan dengan rumahnya. Tapi masalah tidak berhenti sampai di situ. Setelah kematian itu, justru warga desa makin mendapatkan teror. Bukan hanya pemuda dan wanita hamil saja, malah hampir semua orang, terutama orang-orang yang menghakimi wanita itu. Bahkan laki-laki yang menyebarkan berita itu menjadi gila dan berakhir dengan gantung diri, jawab Nek Harjo dengan sesekali memejamkan matanya, seolah dia sedang kembali ke masa itu. Adit mulai dihinggapi rasa ngeri. Ternyata memilih liburan ke rumah neneknya merupakan pilihan yang benar-benar salah. Seharian Adit berpikir tentang apa yang diceritakan oleh neneknya. Berbatang-batang rokok sudah Adit hisap. Dia semakin yakin kalau memang ada orang yang sedang melakukan ritual tumbal tali perawan.
Apakah orang itu sudah sadar akan resiko yang terjadi? Kalau warga desa mengetahui jika dirinya sedang melakukan sebuah ritual penumbalan sehingga dia berniat mencari kambing hitam? Batin Adit. Lama Adit memikirkan itu semua. Sedari tadi dia mencoba menggabungkan semua informasi, namun tetap selalu ada garis benang yang hilang kalau memang dia sedang mencari kambing hitam. Seharusnya warga desa juga sudah menuduh Adit dong sebagai orang yang telah membunuh Ningrum. Tapi nyatanya suasana desa Renggono juga nampak tenang. Batin Adit. Pusing dengan dugaannya sendiri, Adit bangkit dan melihat keluar kamar. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Kata Adit lirih. Dia merasa bahwa hidupnya sekarang penuh dengan teka-teki yang berkaitan dengan orang lain. Sejenak Adit ingin membicarakan dengan Pak D-nya. Namun dia ingat akan perkataan Arif untuk tidak mempercayai siapapun. Dengan berbagai pertimbangan, akhirnya Adit memutuskan untuk memberitahu informasi yang telah dia dapatkan kepada Arif. Berbekal bahwa mereka berdua sama-sama orang asing yang terseret di permasalahan desa milik orang lain, kepercayaan kepada Arif tumbuh dengan sendirinya. Baru Adit akan beranjak seolah otaknya memberikan peringatan. Tidak mungkin aku langsung ke tempat Pak Kades dan bertemu dengan Arif. Terlalu mencurigakan dan pasti akan banyak pertanyaan, pikir Adit. Tersenyum tolol, Adit merutuki kebodohannya. Kenapa kemarin dirinya tidak meminta nomor handphone milik Arif? Beranjak Adit mencari keberadaan Pak D-nya. Sempat ia berpikir mungkin bisa bertemu Arif di ladang seperti kemarin pagi. Bude, Pak D Marwanto ke ladang ya hari ini? Tanya Adit. Iya Dit, mungkin sebentar lagi pulang. Kenapa? Ujar Bude Ija. Nggak apa-apa Bude, Adit bosen. Kata Adit. Ya kalau bosan pergi keluar Dit, jalan-jalan. Siapa tahu udara segar bisa sedikit melupakan masalah kamu itu. Wanita kayak mantanmu itu nggak perlu diingat-ingat lagi. Ujar Bude yang tiba-tiba saja terlihat ketus. Adit justru merasa aneh. Sudah beberapa hari dia di rumah ini, tidak pernah sekalipun Budenya menanyakan soal tujuannya pergi ke rumah neneknya. Iya Bude, abis ini Adit ke ladang ya, kata Adit sembari menjauh. Dia sedang tidak ingin memikirkan Dinda. Kalau memang takdir untuk bertemu kembali, suatu hari pasti itu semua akan terjadi. Berjalan menuju ke arah ladang, Adit hanya berpapasan dengan beberapa orang. Memang saat masih di area pemukiman, suasana terbilang masih ramai. Tapi sewaktu masuk ke area ladang, kondisi jalan begitu sepi. Bahkan pencari rumput dan kayu bakar pun tidak ia temui. Dit, Adit, suara Pak D yang kencang terdengar di telinga Adit. Mencari pemilik suara, ternyata Pak D-nya sedang berdiri di bawah pohon bersama Pak Amar. Keduanya terlihat sedang membicarakan sesuatu. Gimana kabar kamu Dit? Masih dihantui sosok Ningrum? Tanya Pak Amar. Setelah Adit sampai di tempat mereka. Hanya sebatas mimpi Pak, jawab Adit. Merasa tidak ada yang perlu dibicarakan lebih lanjut, Adit pamit untuk berjalan di sekitar ladang. Ya udah, jangan jauh-jauh, jangan masuk ke hutan, pinta Pak D Marwanto. Adit mengangguk berjalan menjauh dari mereka. Sudah beberapa waktu Adit berjalan mengitari ladang, tapi sepertinya dia belum beruntung. Sosok Arif tak terlihat sama sekali. Ada niatan untuk datang ke rumah Pak Kades, akan tetapi ia urungkan. Siapa tahu besok pagi Arif kesini, batinnya. Malamnya, Adit dan keluarga Nek Harjo kembali pergi ke rumah Mbok Sarmin untuk mengadakan pengajian. Sebenarnya Adit malas untuk ikut, akan tetapi ketika mengingat teror dari setan Ningrum, dia berubah pikiran dan memutuskan untuk lebih baik pergi bersama keluarganya. Menurutnya, saat ini jauh lebih baik untuk berada di antara keramaian. Lantunan suara doa terdengar, sahut-sahutan di telinga Adit. Namun perasaannya sedari tadi tak kunjung membaik. Adit merasa semenjak meninggalkan rumah, ada orang yang sedang mengawasinya. Selain itu, pikiran tentang tumbal tali perawan terus saja menancap di kepalanya. Ingin sekali dia segera menyudahi semua ini dan pulang ke kota untuk bertemu kedua orang tuanya. Beriak! Terdengar jelas sekali sebuah suara hantaman benda keras tepat di atas rumah Mbok Sarmin. Seketika, semua orang yang ada di sana terdiam. Beriak!
kembali lagi suara itu terdengar jelas. Beberapa warga bergegas keluar untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Takut kalau ada pohon tumbang yang menimpa atap rumah Mbok Sarmin. Adit yang sudah dilanda perasaan khawatir juga ikut keluar memastikan. Dilihatnya tidak ada sesuatu yang aneh. Semua tampak baik-baik saja hingga terdengar kegaduhan dari arah rumah. Bapak-bapak yang ada di luar juga langsung menoleh ke arah sumber suara. Mereka melihat beberapa ibu-ibu keluar dengan wajah panik dan menunjuk-nunjuk ke dalam rumah. "Mbak Ija, kenapa Mbak? Tolong!" Ada seorang yang berteriak. Bapak-bapak yang ada di luar langsung berlari masuk untuk melihat apa yang sebenarnya sedang terjadi. Begitu mereka tiba di dapur, semua tercengang kaget dengan apa yang terlihat. Keadaan dapur benar-benar kacau balau. Makanan dan minuman serta perabot berhamburan di atas lantai tanah. Nampak Bude Ijah tengah berdiri di ambang pintu dapur, tempat di mana jasad Ningrum ditemukan tergantung. Dikasau dapur rumahnya. Kondisi Bude Ijah sangat menyeramkan. Matanya melotot, serta tangannya yang seperti sedang menimang sesuatu. "Ijah, kamu kenapa, Jah? Astagfirullah, sadar, Jah!" ucap Pak De yang tengah mendekati istrinya. Tiba-tiba saja Bude Ijah merosot ke lantai dan menangis pilu. Beberapa detik kemudian, dia melotot lagi dan langsung memukuli perutnya. Melihat perilaku istrinya yang aneh, Pak De menghambur ke depan dan mencoba memegangi kedua tangan wanita itu agar tidak melukai dirinya sendiri. Entah mendapat kekuatan dari mana, Bude yang bertubuh kecil langsung menepis pegangan Pak De dan membuat laki-laki itu tersungkur di lantai. "Pak, tolong!" kata Pak De, meminta pertolongan orang-orang yang ada di sana. Segera bapak-bapak langsung mencoba memegangi Bude Ijah, sedang Adit hanya diam mematung. Pandangannya jatuh tepat di belakang budenya. Sosok Ningrum tengah berdiri dengan kain jarik yang melilit lehernya. Senyumnya begitu mengerikan, jauh lebih dari yang bisa dibayangkan. Perlu beberapa orang untuk memegangi Bude Ijah. Sekarang dia bukan hanya memukuli perut, tapi juga mencoba untuk menjambak rambut panjangnya. Suasana di dapur Mbok Sarmin begitu mencekam. Suara lantunan doa yang bercampur dengan keraman dan tangisan membuat bulu kuduk siapa saja yang melihat pasti akan meremang hebat. "Tolong Ningrum," ucap Bude Ijah serak. "Mas Adit, tolong Ningrum, Mas." Tersentak Adit kaget dengan apa yang diucapkan budenya. Bahkan warga yang ada di sana juga melihat Adit dengan tatapan bingung. "Tolong panggilkan Pak Kades," ucap Pak De Marwanto panik. Buru-buru salah seorang dari mereka langsung berlari meninggalkan rumah Mbok Sarmin untuk memberitahu Pak Kades. Cukup lama bagi mereka memegangi Bude yang semakin liar. "Sadar Ijah, astagfirullah," ucap Pak De terus-menerus di telinga istrinya. Seperti sudah sahabat lamanya, Adit berdiri mematung. Tidak ada yang bisa dia lakukan hingga Adit mendengar ada percakapan di depan. Pak Kades dan Arif sudah datang. Melihat keadaan Bude Ijah, sontak Arif mendekat dan menempelkan tangannya di kening wanita itu. Badan Bude semakin liar memberontak. Yang awalnya dia hanya dipegangi 4 orang, kini bertambah menjadi 6 orang, termasuk Arif. Butuh beberapa waktu bagi Arif untuk mengeluarkan sosok yang merasuki Bude. Beberapa menit berlalu, lambat laun, perlahan tubuh Bude melemah dan diam seketika. Di sisi lain, mereka saat ini sudah duduk di ruang keluarga milik Nek Harjo. Selepas kejadian tadi, Bude Ijah langsung tersadar dan segera dibawa pulang ke rumah. Sekarang semua warga pasti akan heboh dengan kejadian malam ini. Maafkan saya Mbok Sarmin, tapi apakah memang Mbok Sarmin tidak mengetahui apapun sebelum Ningrum meninggal dunia? Tanya Pak Kades. Awalnya Adit mengira bahwa Mbok Sarmin akan menceritakan soal wanita yang sering mengintai rumahnya. Tapi
Justru Adit melihat wanita tua itu menggeleng. "Saya tidak percaya, Pak, kalau Ningrum sudah berbuat nista. Saya kenal baik anak saya," ucapnya diiringi dengan tangisan halus. Kembali malam itu mereka semua membicarakan soal kematian Ningrum. Adit sendiri lebih banyak diam dan memperhatikan. Pikiran dan perasaannya benar-benar kacau balau. Sementara itu, semalaman Adit tidak bisa tidur. Masih saja dia memikirkan apa yang sedang terjadi. Ingin menceritakan semua yang dia ketahui kepada Arif, tapi situasinya tidak mendukung sama sekali. Beruntungnya saat Adit pergi ke kamar mandi, tiba-tiba saja Arif sudah duduk di amben dapur Nek Harjo. Dia meminta untuk esok pagi pergi ke ladang yang berbatasan dengan hutan. Pagi-pagi sekali, Adit sudah terbangun. Tidurnya tidak nyenyak sama sekali. Sosok Ningrum terus muncul di dalam mimpinya. Bahkan lebih parahnya lagi, Adit dalam mimpinya melihat Ningrum mencabut sesuatu yang mirip sekali seperti usus dari selangkangannya dan langsung memakan benda tersebut. Saat Adit sedang berjalan menuju ladang, dia beberapa kali mendengar bisikan-bisikan seru. Berita tentang Bude Ijah yang merasukan hantu Ningrum menyebar dengan cepat bagai peluru tembakan oleh pemburu kepada hewan buruannya. Tidak ada topik selain hantu Ningrum yang mulai bergentayangan. Mengingat cara kematiannya yang tragis dan mengerikan, warga sepakat kalau memang Ningrum tidak terima dan sedang mencari pembunuhnya. Tak lepas dari itu, nama Adit juga terseret ke pembicaraan mereka. Ingin rasanya Adit memberontak dan memberitahu semua orang bahwa dirinya sedang menjadi kambing hitam. Tapi apakah warga desa akan percaya dengan itu semua? Apalagi Adit merupakan seorang pendatang. Hanya nama baik dari keluarga Harjo yang membuat mereka tidak berani secara langsung berbicara di depan Adit. Kini, Adit sudah duduk di atas rumput, di ujung ladang yang berbatasan dengan hutan. Sedari tadi dia diam, tidak melakukan apapun. Hanya hembusan nafas yang dibarengi dengan asap putih keluar dari mulut dan hidungnya. "Dit," terdengar suara Arif dari belakang Adit. Kaget, Arif secara spontan langsung menoleh ke belakang. Rif, dari mana kamu?" ucap Adit keheranan. "Dari dalam sana, ada yang ingin kupastikan. Nanti kau juga akan tahu," ujarnya. Mereka sama-sama duduk. Sejenak tidak ada perbincangan, masing-masing masih menikmati keindahan desa Renggono yang ada di bawah mereka. "Dugaan itu benar kan? Ada orang yang sedang membuatmu menjadi kambing hitam," ucap Arif tersenyum kecut. "Kau tahu sendiri, aku tidak tahu apa-apa. Sungguh menjengkelkan. Kalau aku tahu orangnya, berkelahi pun aku berani. Tapi dengan permainan seperti ini, justru membuatku bingung. Apa benar dia hanya ingin menjadikanku kambing hitam?" tanya Adit. Ekspresi dari Arif tidak bisa ditebak. Wajahnya begitu datar. Kombinasi yang pas, bukan? Dia memiliki ilmu gaib dan juga otak. Jadi ada informasi apa yang bisa ku ketahui? Kata Arif yang kini memandang Adit dengan wajahnya yang datar itu. "Bisakah aku mempercayaimu? Kita juga baru kenal. Kenapa kau mau membantuku? Seharusnya dari awal kejadian aku sudah pergi dari desa sial ini," ucap Adit menumpahkan unek-uneknya. "Kalau kau menanyakan untuk apa aku membantumu, jawabanku mungkin hanya karena ingin. Toh aku juga memiliki tujuan sendiri. Ada sesuatu yang ingin kupastikan dari orang yang sedang melakukan ritual ini," jawab Arif santai. Bahkan dia malah justru tersenyum. Maksudnya? Adit keherangan dengan perkataan yang dilontarkan orang yang ada di sebelahnya. "Itu urusanku. Sekarang yang penting adalah menemukan orang yang memulai ini semua. Aku sepakat. Percuma saja kau pulang ke kota. Teror ini juga tidak akan berhenti. Jangan dikira mereka tidak bisa menemukanmu," jelas Arif. "Setahuku untuk bisa menyantet orang harus menggunakan media-media tertentu. Jadi siapa yang harus aku curigai? Kemarin pagi nenekku bercerita." Adit menceritakan semua yang ia ketahui. Bahkan perilaku budianya yang aneh di setiap malam. Arif dengan seksama mendengarkan cerita Adit. Sesekali dia berpaling menatap ke depan dan menghembuskan nafas dalam-dalam. "Ada satu alasan yang membuatku memintamu untuk tidak percaya dengan siapapun saat ini.
Terserah kau mau mempercayaiku atau tidak. Aku tidak memaksa. Ucap Arif saat melihat Adit yang ingin menyanggah pendapatnya. Seperti yang kamu ketahui, santet selalu punya media. Karena itu hal mutlak untuk bisa mengetahui target yang dituju. Sekarang siapa saja yang memiliki kemungkinan untuk melakukan itu semua? Kamu bisa menerka-nerka. Bersambung, nantikan bagian berikutnya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih semuanya. Saya pamit. Wassalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin.